Bun, apa sih yang namanya Islam yang kafah gitu kan ya. Ketika saya benar-benar mengucapkan dua kalimat syahadat yang benar-benar saya sadari, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saya merinding, saya nangis. Padahal itu saya pernah mendengar kata-kata itu, tapi saya ketika mengucapkan itu, saya masih melakukan hal-hal yang tidak yakin kepada Allah. Saya bekerja kepada Allah, saya bekerja pada Allah, saya berdagang sama Allah, saya memberikan makanan, sarapan gratis setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Vina. Tapi nama sebenar baptisnya saya itu namanya Iha Arvina Lampung, itu nama baptis. Nah, kalau udah nama baptis berarti sebelum saya hijrah ke dalam keadaan muslim, saya Nasrani ya kalau udah baptis. Nah, nama baptis saya Iha Arvina Lampung. Hijrahnya saya salah satu ustadz memberikan nama muslimnya saya yaitu Syafina. Nah, maka setiap hari dengan panggilan Bunda Vina. Cerita tentang diri saya seorang hamba Allah yang sebelum saya berada di muslim saat ini, Islam saat ini, orang tua saya lahir dalam keadaan Nasrani. Orang tua saya Nasrani ke Kristen Protestan ya. Papa saya aktif dalam kegiatan beribadah. Nah, mungkin kalau kita di Islamnya tuh mungkin disebut kayak tokoh ulama ya, ustadz gitu, guru ngaji atau apa. Papa saya namanya Immanuel Lampung. Kalau dalam Alkitab Immanuel Lampung artinya Tuhan beserta kita. Itu nama papa saya. Nah, singkat cerita ya tentang diri saya. Kenapa saya bisa berada di dalam agama yang saya yakini saat ini adalah Islam. Itu nggak lepas dari proses perjalanan hidup saya. Jadi ayah saya, papa saya menikahi mama saya itu tidak menyampaikan tentang jati diri dia. Jadi mama saya di awalnya muslim. Nah, menikah di daerah Sumatera Utara, Melayu, khususnya Melayu Deli di sana. Papa saya pada saat itu namanya bukan Immanuel bukan, tapi dia mengakui namanya Bustami. Nah, Bustami. Jadi karena tahu papa muslim, maka menikahlah mama saya sama papa saya. Anak pertama, anak kedua, mama saya dibawa ke Jakarta. Inilah yang membuat saya merasa kenapa kok saya harus memilih Islam, kenapa mungkin hidayahnya dalam proses hal ini gitu. Jadi pada saat mama saya tahu tentang papa saya itu Nasrani gitu, sampai di Jakarta dia ngelihat, sampai masuk rumah, tiba-tiba yang datang itu, yang nyamperin ibu saya itu adalah anjing-anjingnya gitu, kaget gitu kan. Ini cerita dari ibu saya sendiri. Kaget loh, kok ada anjing-anjing gitu. Nah, kagetnya belum sampai di situ, tiba-tiba masuk depan pintu, disambut, buka pintu, ternyata tahu sendiri kan ada lukisan ya. Di situ Yesus yang sedang lagi makan, ada buah-buahan. Nah, ibu saya tahu kalau simbol itu ternyata bukan muslim gitu. Ibu saya kaget dan sempat yang shock, tapi bingung mau bagaimana gitu. Nah, ternyata disitulah papa mengakui kalau papa itu sebenarnya Nasrani. Nah, lahir anak ketiga, saya anak yang kelima. Lahir anak yang ketiga. Nah, jadi ibu saya di situ penuh tekanan. Penuh tekanan apa? Karena keluarga ibu saya yang di kampung itu taunya ibu saya itu muslim. Jadi dia menyembunyikan sampai sebegitu dalamnya, dia tidak mau ada keluarganya datang ke Jakarta. Dia sampaikan pokoknya kalau ada keluarga mau datang ke Jakarta ditolak, nggak boleh. Tapi ya apa yang terjadi, ya namanya
ditutup-tutupi, akhirnya ketahuan juga. Kakak saya ketahuan lah, ibu saya pindah agama ya, di Nasrani. Betapa kagetnya. Nah, di situ saya melihat ibu saya itu shock karena dia mengakui dirinya muslim sampai benar-benar setiap hari yang dilihat anak-anaknya itu ibu saya tuh menangis. Menangis bukan karena papa saya tidak sayang, menangis bukan karena papa saya itu tidak mencintai mama saya, tidak, tapi dia menangisi tentang dirinya sendiri. Sampai suatu ketika malam, saya masih kecil pada saat itu, saya mendengar ibu saya berdoa. Nah, walaupun mama saya dipaksa untuk masuk mengikuti kegiatan agamanya Kristen gitu, malam hari mama saya menyisihkan doanya. Dia mengangkat kedua tangannya seperti sebagaimana sunnatullahnya ketika Rasulullah sudah mengangkat berdoa itu, meletakkan tangannya, kedua tangannya seperti ini. Dia bilang, ya Allah, ampuni saya takut mati saat ini. Saya takut mati karena saya membawa anak-anak saya. Saya takut kafir, saya takut neraka, ya Allah. Saya melihat ibu saya nangis gitu. Saya masih kecil. Kenapa ibu saya nangis? Sampai saya tanya mama, kenapa nangis? Saya dipanggil adek pada saat itu. Adek belum ngerti, karena kami Melayu kan, Deli kan. Adek belum ngerti, nanti adek paham. Saya walaupun mungkin umur saya mungkin masih terlalu dini, tapi entah kenapa Allah memberikan saya ingatan yang begitu kenceng. Nah, mungkin saya baru tahu ternyata disitulah letak hidayah dari saya, cuman saya nggak paham. Nah, sampai berapa malam berikutnya lagi berjalannya waktu, ibu saya sampai masuk ruang psikiater. Dia masuk kejiwaan, jiwanya terganggu. Jadi setiap sudut manapun ruangan ketika papa saya lagi berangkat berlayar, ibu saya nangis. Dia menangis seperti kayak orang stres deh. Ternyata ibu saya itu menolak dirinya itu masuk agama Kristen. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pernah suatu ketika pada malam hari, papa saya ada di rumah, kan papa saya pelaut ya. Ketika berada di rumah, mama saya tuh berusaha untuk membawa anaknya ke muslim. Itu kita dibawa malam hari tuh, papa saya sempat mengancam mama saya untuk membunuh lah, mas, bahasanya ya gitu. Tapi tidak sih, masih bahasa kasarnya seperti itu. Kita dibawa malam-malam hari tuh, dipeluk kita semua, saking mama saya tuh kepengen menyelamatkan anak-anaknya ke dalam muslim. Tapi qadarullah pada saat itu tidak bisa terjadi. Ibu saya tidak bisa menyelamatkan kami. Mama saya berusaha sebegitu caranya, dia berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya. Bingung apa yang dia harus lakukan. Ternyata apa? Ibu saya berdoa. Nah, ini dia. Ketika saya ternyata masuk muslim, ternyata apa? Kekuatan doa itu luar biasa. Akhirnya ibu saya pasrah, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berdoa, dia cuma meminta kalau memang ternyata saya dalam kondisi bersamanya tidak bisa muslim kembali, bawa anak-anak saya ke dalam muslim, maka dicabut nyawa papa saya. Maksudnya umurnya biar cepet pendek gitu. Dan itu didoakan. Dan ternyata doa mama nembus ke langit, karena benar-benar mungkin ya, doa seorang muslim yang ingin benar-benar terselamatkan kembali gitu. Akhirnya papa saya meninggal. Nah, inilah proses perjuangannya. Bagaimana apa yang terberat ketika saya masuk keluarga saya masuk Islam gitu. Jadi pada saat itu anak-anaknya dibawa hijrah ke Depok, ke daerah Depok. Tadinya kami ada di Jakarta kan. Jadi semua ibu saya hijrah. Tapi pada saat itu saya belum diislamkan karena saya tidak tahu kan gitu. Nah, kakak saya sendiri pun sunat ya, karena kan syaratnya seorang muslim itu kan laki-laki harus sunat kan ya. Sunatnya itu juga pada saat sudah besar, ada yang SMA ya kan, ada yang pokoknya udah pada besar semua deh gitu. Disitulah ibu saya menyelamatkan anak-anaknya. Apa yang dilakukan? Kami dimusuhi. Ibu saya janda, anak 5. Ini yang membuat saya benar-benar merasa
Islam itu ternyata adalah agama penyelamat gitu. Ibu saya menyelamatkan saya, tapi prosesnya nggak begitu aja. Karena ibu saya sudah jadi janda dan anak 5 kan, dia bekerja setiap hari untuk anak-anaknya sampai akhirnya dia sendiri. Kami itu Islam dalam keadaan mandiri. Ibu saya tidak menuntun saya harus begini, ada dipanggilkan ustadz, tidak seperti itu. Karena ibu saya berusaha bagaimana caranya saya menghidupkan anak saya. Nah, pada saat itu saking ibu saya tidak mau mengambil harta dari papa saya, ya kan, harta warisan lah kalau kita bilang ya, warisan itu kita dapat jatah warisan, tapi mama saya tidak mau ngambil itu. Apa yang terjadi? Kami yatim dan kami pernah merasakan nggak makan berapa hari, dan kehidupan kami bener-bener banget, bener-bener yang dibilang ya, kalau dibilang duafa ya iyalah duafa. Kita makan berapa hari nggak makan, sampai ketemunya terigu. Itu ada terigu 1 kilo, itu kita goreng bareng-bareng. Nah, akhirnya ada beberapa ketika itu datang orang-orang datang. Nah, itu bersosoknya itu sepertinya dia dibilangnya gitu, saya datang ingin menyelamatkan. Nah, saya datang ingin menyelamatkan. Dia tahu kondisi kita seperti apa kan. Nah, saya ingin menyelamatkan kamu untuk bisa masuk ke agama kita lagi pada saat itu. Nah, saya melihat banget dia bawa barang-barang, dia bawa sembako, dia tahu kekurangan kita ya. Nah, singkat cerita, ibu saya meninggal. Nah, disinilah prosesnya. Saya belajar tentang Islam itu. Jadi 5 anaknya ini belajar sendiri, bahkan tidak dituntun harus ini. Islam tuh menggunakan Al-Quran dan hadis. Jadi karena memang mama saya ini terlalu sibuk untuk ngurusin anak-anaknya, jadi akhirnya anaknya tuh kayak ibaratnya kita tuh kayak ditebar di jalanan deh, udah deh cari deh tuh gitu, bahasa gitu. Nah, alhamdulillah kami Islam semua, tapi prosesnya nggak begitu aja ya, kami dimusuhi. Nah, cuman itu tadi ibu saya menyampaikan, jangan pernah berpikir bakalan dihargai kalau kamu tidak menghargai Tuhanmu. Nah, saya nggak ngerti kan tuh bahasanya. Sampai satu ketika saya ya nggak ngerti ya, karena saya belum tahu Islam yang seperti apa gitu. Baru saya ngerti apa itu artinya. Baru saya tahu benar, oh ternyata apa yang mama saya sampaikan itu adalah ini. Nah, ketakutan saya ketika mama saya meninggal itu, saya takut, bukan nggak takut takut nggak makan, nggak. Tapi saya peluk ketika mama saya meninggal. Mama, Ade belum siap. Ade belum tahu, Ade masih banyak dosa, Ade nggak ngerti apa-apa, Ade harus bagaimana gitu. Saya nangis karena saya bontot kan. Situ saya ketika masuk Islam tuh rasanya saya bingung, ini saya harus bagaimana. Sementara kakak-kakak saya sendiri udah punya kehidupannya masing-masing, jadi saya belajar Islam sendiri. Saya banyak melakukan hal-hal yang saya tidak tahu. Setiap hari kebiasaan saya cuma datang ke kuburan mama saya nangis, ma tolong ma, Ade butuh ma, Ade bingung apa yang harus saya lakukan. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma berharap Allah itu memperhatikan saya. Nah, pada saat itu saya benci namanya Tuhan. Saya benci, saya bilang ngapain? Kalau memang saya diselamatkan dalam Islam, kenapa saya yang selama ini melihat sosok ibu saya yang menjadi panutan saya, kenapa Allah ambil? Ternyata salah gitu. Ternyata ketika saya mendalami Islam sebenarnya, inilah letak hidayah saya. Jadi saya nggak boleh bergantung kepada siapapun. Meskipun orang tua saya pun itu seperti itu. Jadi Islamnya saya ketika benar-benar mendalami Islam itu ya ketika orang tua saya sudah meninggal. Di masuk Islam, belajar Islam itu, waduh, yang namanya Islam itu selalu bertanya, Bun, apa sih yang namanya Islam yang kafah gitu kan ya.
ketika saya benar-benar mengucapkan 2 kalimat syahadat yang benar-benar saya sadari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saya merinding, saya nangis. Padahal itu saya pernah mendengar kata-kata itu, tapi saya ketika mengucapkan itu, saya masih melakukan hal-hal yang tidak yakin kepada Allah. Pada saat itu saya sadar, Masya Allah, ternyata begitu indah Allah menyelamatkan saya dengan proses yang tidak mudah. Mungkin orang berpikirnya, gampang masuk Islam, udah ngucap 2 kalimat syahadat. Tidak seperti itu. Karena ketika seorang Islam, seorang mu'alaf sudah memeluk agama Islam, maka seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ketika hai orang-orang yang beriman, jika kamu memeluk Islam, masuklah dalam keadaan yang sepenuhnya, menyeluruh. Artinya apa? Kita jangan setengah-setengah. Karena apa? Ketika kita setengah-setengah, maka kesesatan itu ada. Dan itu saya pernah ngalamin. Saya percaya sama Allah, tapi apa yang terjadi? Saya terombang-ambing. Saya lupa, ternyata ada doa yang tidak pernah saya ucapkan. Apa itu? Saya cuma bilang, ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang benar dan yang lurus. Nah, udah. Tapi ternyata harus ada hidayah. Ya Allah, berikan aku hidayah. Tunjukkan aku ke jalan yang benar dan yang lurus. Ternyata menjadi seorang mu'alaf itu nggak mudah. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dengan ilmunya Allah, mempelajari Al-Quran dan sunnahnya. Ketika kita nggak bilang, ya Allah, berikanlah hamba petunjukmu, jalan yang benar dan yang lurus, itu yakin kita bawa kesesatan. Saya pernah pada saat berapa tahun ya sebelum saya memutuskan saya belum benar-benar belajar Al-Quran dan hadis, itu saya masuk ke salah satu organisasi ya, saya nggak usah sebutin mereknya gitu. Dan ternyata di dalam itu saya bingung lagi, inilah setan tuh masuk. Ketika saya seorang mu'alaf tapi tidak dibimbing, ya ini dia sesat lagi pada saat itu, melakukan lagi suatu hal yang tidak baik. Nah, itu saya bilang, ini kenapa kayak gini? Jadi saya masuk ke organisasi itu, dia sampaikan benar belajarnya Al-Quran dan hadis, tapi di situ kalau misalkan itu kita boleh berganti pasangan. Nah, ini saya bingung lagi, kok Islam kayak gini? Saya sempat agak ragu. Nah, saya minta petunjuk sama Allah. Pada malam itu saya petunjuk, ya Allah, berikan hamba hidayah dan petunjukmu ya Allah di jalan benar dan yang lurus. Kenapa? Ketika kita merangkak ingin mencari jalan yang lurus, maka kesesatan, setan itu pasti banyak. Hal apa saja sih yang kira-kiranya kesesatan? Banyak sekali kesesatan yang ada di saat ini. Makanya kalau pada saat ketika saya memilih memeluk Islam, apa ya kira-kira yang membuat saya yakin Islam itu adalah pilihan hidup saya, dan saya yakin Allah itu menolong saya? Ada beberapa satu momen ketika saya nggak punya apa-apa waktu itu. Saya nggak tahu harus bagaimana. Ada yang melamar saya pada saat dengan fasilitas, Masya Allah, duniawi banget gitu. Kalau dipikir duniawi banget, tapi ketika pada saat itu saya benar-benar di titik nggak punya apa-apa gitu. Saya cuma minta, ya Allah, bahkan mau beli sesuatu yang saya pengen buat kebutuhan saya aja pada saat itu nggak bisa. Dia cuma bilang, kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu masuk agama saya. Nah, kalau saya balik lagi, ya berarti nggak ada bedanya kan saya semuanya gitu. Jadi pada saat itu saya minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, anak-anak saya belum makan pada saat itu. Saya nggak punya apa-apa. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi ketika saya sujud minta sama Allah, terus saya kencengin doanya saya, ya Allah, tolong ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak punya apa-apa, saya nggak tahu apa yang harus lakukan. Setelah 15 menit saya tutup gelar sajadah saya, tiba-tiba ada yang ngetok pintu saya. Assalamualaikum. Ini ada makanan dan ada sembako. Itu ternyata itu sembako itu bisa buat 3 hari, dan makanan nasi box itu
Langsung kami makan dan saya sujud syukur, Masya Allah, inilah kebesaran Allah. Jangankan cuman buat makanan gitu loh, untuk penjagaan buat diri saya aja, itu Allah sudah titipkan semuanya. Ya, kenapa saya meyakini kalau Allah itu adalah Tuhannya hamba-hamba manusia yang ada di sini. Artinya Allah itu menciptakan saya, menciptakan semua yang ada di bumi ini. Padahal Allah itu tidak tampak. Dibandingkan sebelumnya saya dengan agama saya sebelumnya itu jelas ada ini gitu kan. Nah, kenapa kok saya meyakini dengan sampai saat ini tetap menyembah Allah, tetap menjalankan perintahnya, padahal Allah itu nggak nampak. Nih, ini yang membuat saya yakin pada saat ketika pada menjelang malam hari itu ya, saya nangis. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Namanya udah kehilangan orang tua, udah jadi seorang yatim piatu, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kakak-kakak juga sudah semua udah masing-masing kan, udah hidup sebatang kara lah ibaratnya, di rumah sendirian, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saya gelisah, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya cuma yakin ada satu, jika engkau mengingatku maka aku akan ingat kau. Jika engkau berjalan kepadaku, aku akan berlari. Nah, itu saya baca itu dan saya yakin bener nggak nih. Saya pernah sempat seperti itu, sampai bener gak sih nih apa yang disampaikan dengan ayat ini. Ibaratnya kita pengen pembuktian gitu. Saya buktikan pada saat itu. Saya bilang sama Allah, ya Rabb, ya Allah, aku telah memilih agamamu. Aku telah memilih hidup memasrahkan semua padamu. Tunjukkan padaku kalau memang engkau benar-benar yang aku sembah akan menolongku. Itu saya gelisah mau ibaratnya gimana ya, kalau kita bicara hidayah secara logika, hitung-hitungan dalam rumusan itu nggak bisa dapet. Tapi yang kita bisa rasakan di hati. Apa itu? Ketika datangnya musibah, kita minta pertolongan sama Allah, kita gelisah, itu apa? Kita tenang. Nah, pada saat itu saya nggak pernah segelisahnya itu. Saya minta ketika, ya Allah, yakini jika memang benar ini agamamu. Lalu saya buka. Kata engkau, tidak ada satupun daun jatuh di bumi ini tanpa izinmu. Nah, maka ya Allah, ini tanganku, ini Al-Quran. Ini Al-Quran adalah apa-apa yang kau sampaikan. Nah, maka berhentikan ya Allah tangan ini. Pada saat itu saya lagi ada masalah. Buktikan padaku ya Allah jika memang benar engkau adalah makhluk besar yang bisa menolong aku pada saat ini. Berhentikan tanganku. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tangan saya berhenti. Pada saat itu saya buka lembaran Al-Quran. Lalu saya meremin mata saya nih. Saya tetap tantang Allah. Ya Allah, jika memang engkau benar penyelamatku di dalam hidupku saat ini, karena aku tidak punya siapa lagi yang aku minta tolongin, tolong tunjukkan padaku apa yang harus aku lakukan di saat hamba kesulitan saat ini. Apa yang harus aku lakukan untuk keputusanku saat ini. Tolong buktikan padaku. Pada saat itu, Masya Allah, tangan saya terhenti. Saya cuma bilang, kalau engkau sampaikan tidak ada daun yang jatuh tanpa izinmu, maka berhentikan tanganku untuk tunjukkan padaku apa yang harus aku lakukan untuk masalahku saat ini. Tangan saya terhenti. Saya buka, ternyata masih ada ayat-ayatnya kan. Ayat-ayat itu harus saya terhenti di ayat salah satu, dan itu surat An-Nisa. Tahu apa isinya? Itu tentang seorang perempuan. Disitulah saya harus menjaga muhrim saya, menjaga aurat saya. Itu saya yakin, Masya Allah, ternyata benar. Kenapa? Pada saat itu saya ibaratnya gini, kalau dulu kan saya belum pakai kerudung, masih jahiliyah lah bahasanya itu. Saya sering dibully, saya nggak nyaman dengan kondisi saya. Pada saya bingung apa yang harus saya lakukan menghadapi orang-orang yang seperti ini. Dan ternyata di dalam surat An-Nisa itu kan tentang seorang perempuan ya. Itu dibaca, Masya Allah. Dan saya terapkan ayat itu
apa yang terjadi? Allah menaikkan derajat saya. Dan saya merasakan tenang, tidak ada kegelisahan sama sekali. Dan itu saya yakin, kalau Allah memang tidak ada, Allah tidak tampak wujudnya, tapi ketika kita pengen tahu Allah seperti apa, maka kita lihat ciptaannya Allah. Maka saya yakin, oh Allah itu seperti apa, lihat ciptaannya. Sulit ketika kita bicara sama orang-orang yang tidak seiman dengan kita, mereka pasti akan blok, meyakini seperti apa. Tapi ketika saya dengan secara logika saya gunakan logika. Kalau tangan ini berhenti di mana aja bisa, tapi kenapa harus di ayat ini? Gitu. Kenapa dia harus ayat ini? Kita pakai logika. Oh iya, ternyata benar. Itulah saya langsung sujud, Allahu Akbar. Saya bilang, ya Allah, tuntun aku ke jalanmu yang benar dan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan aku, jadikan sisa hidupku sebagai sisa tobatan nasuhaku. Nah, maka saya berjanji dalam diri saya, ketika Allah memberikan umur saya yang masih sisa umur saya ini, saya ingin menebarkan kebaikan. Saya ingin menyampaikan kepada semua mu'alaf ya, hamba-hamba Allah yang sudah diberikan hidayah, yakin Islam dalam bahasa Arab itu adalah menyerahkan diri. Nah, kafah itu kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah sepenuhnya. Ya, untuk saudara-saudara seiman, saudara-saudara saya gitu ya, yang baru berikan Allah berikan hidayah dalam kondisi mu'alaf, jangan takut, tetap terus dengan pegang Al-Quran dan hadis. Karena ketika kalian berpegang kepada salah satu guru ataupun ustadz, kalian akan tersesat. Maka yang kalian lakukan adalah berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ketika sudah memeluk agama Islam, jangan lepas-lepas doanya itu, jangan minta diberikan rezeki, minta duit, minta kekayaan, tidak. Tapi satu hal yang jangan pernah putus-putus adalah minta hidayah, petunjuk jalan yang benar dan yang lurus. Karena apa? Kita ini orang baru, kita tidak tahu apa-apa. Banyak orang-orang yang memanfaatkan, akhirnya menarik kita ke sini. Karena kita bodoh, kita tidak tahu tidak tahu apa-apa, kita ikutan aja. Tapi kalau kita benar-benar mengikuti dengan ada rukun Islam, ada rukun iman. Ketika kita mengimani itu saja, saya pada saat itu bingung, nggak tahu apa harus lakukan. Ternyata seorang mu'alaf pegangannya cuma itu aja, rukun iman, iman kepada Allah. Kita meyakini tentang Allah, kebesaran Allah, udah. Kita meyakini dengan apa? Dengan Al-Qur'annya Allah, dengan Nabinya Allah. Ya, semua rukun iman itu kita yakini, insya Allah kita selamat. Dan rukun Islam itu sebagai pegangan kita untuk melakukan setiap hari ibadah-ibadahnya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita yakin dalam hati. Ya, karena keyakinan itu adalah segala sesuatunya yang kita masukkan ke dalam hati. Nah, bukan keyakinan, oh saya yakin Allah itu ada. Tapi kalau kita tidak menyampaikan ke dalam hati, tidak yakin dalam hati, maka itu mungkin bisa putus di tengah jalan. Karena banyak teman-teman saya yang mu'alaf akhirnya dia murtad lagi. Ya, saya juga tidak menyalahkan, tapi saya tetap mendoakan semoga Allah akan memberikan hidayah kepada teman-teman yang seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman saudara-saudara saya semuanya yang mu'alaf, jangan putus asa. Ketika sudah memeluk agama Islam, yakin Allah akan tuntun kita. Pokok kita pasrah aja deh sama Allah. Ya Allah, aku sudah memilih Engkau sebagai Tuhanku. Aku sudah memilih Engkau sebagai penyelamatku dunia dan akhirat. Maka tolong aku, peluk aku ya Allah, peluk. Kenapa? Ketika kita dipeluk itu bukan digandeng, itu Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Saya ngalamin hal itu. Peluk aku ya Allah, peluk aku takut. Aku takut dengan kesesatan karena hamba bodoh. Berikanlah hamba petunjuk-Mu ya Allah, jalan yang benar, jalan yang lurus, sehingga hamba menjadi orang-orang yang Engkau ridhoi. Ya, saya punya orang tua Nasrani. Saya pada saat itu bertanya kepada salah satu ustadz,
Gimana saya bisa menyelamatkan orang tua saya? Sementara orang tua saya kan itu perantara dari Allah untuk saya hidup di dunia ini. Nah, ketika saya melihat seorang hafizah bisa menempaikan mahkotanya di atas kepalanya orang tua, saya nangis. Kenapa saya tidak seberuntung mereka? Saya bisa ngumpul sama orang tua saya di surganya Allah. Kenapa gitu? Saya ada pertanyaan besar pada saat itu seperti itu. Saya lakukan, saya bertanya, kita mendoakan orang tua kita yang bukan muslim, itu katanya nggak nyampe kan, pada ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi saya percaya pada Allah. Ketika saya dilahirkan dalam keadaan Nasrani, itu semuanya bukan suatu kebetulan. Karena sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu di Lauhul Mahfuz sudah dicatatkan. Maka buat saya saat ini, siapapun saudara-saudara saya sama mu'alaf, jangan pernah putus asa untuk mendoakan orang tua kita juga. Terlepas nanti sampai atau tidak, Allahu a'lam. Tebarkan kebaikan, tunjukkan kalau kita itu, bahkan untuk saudara-saudara kita yang masih Nasrani atau yang bukan agama Islam, kita bisa tunjukkan indahnya Islam. Kita bisa tunjukkan begitu santunnya Islam. Ketika pada saat kalian dikucilkan masuk Islam, maka jangan dibalas dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan. Dengan seperti itu, orang-orang yang selama ini mencibirmu, memusuhimu karena dirimu pindah di luar dari agamanya, mereka meyakini kalau kita menjadi sosok pribadi yang baik. Apa itu? Oh, ternyata dia agamanya Islam. Oh, beda ya dengan sebelumnya gitu. Nah, ternyata inilah Islam. Karena apa yang kita berdiri tegak, kita sudah meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada satupun sikap-sikap kita di luar dari ketentuan Allah, karena sudah dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis sunnah-sunnahnya. Nah, jadi mungkin pengalaman hidup saya yang bisa saya sampaikan tentang saya menjadi seorang mu'alaf itu lebih pada saat benar-benar menjalani Islam itu benar-benar ngerasain nggak makan. Jadi saya harus merangkak untuk menempuh nurnya Allah, cahayanya Allah itu dengan saya berpuasa nggak dalam keadaan duafa. Nah, tapi apa yang terjadi saat ini, saya bilang sama Allah, ini adalah satu pembuktian bahwa Allah itu bisa diterima logika. Apa? Pada saat itu saya tidak punya apa-apa. Saya berjanji, Allah, jika memang Engkau menyelamatkanku dari kelaparan, tolong berikan hamba kepercayaan darimu, selamatkan juga, berikan aku kesempatan dengan tangan ini, dengan izinmu hamba bisa menyelamatkan, membantu orang-orang yang kelaparan. Saya fokuskan di hati saya, dan alhamdulillah saat ini itu saya tekadkan, kita memberi makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena saya pernah jadi yatim piatu, saya berusaha membahagiakan mereka. Itu kalau bukan rezeki dari Allah, saya nggak mungkin bisa membantu mereka dengan memberikan makanan setiap pagi. Kalau bukan karena Allah, saya nggak akan mungkin bisa menyenangkan anak-anak yatim. Semua itu karena izin Allah. Nah, secara logika, kalau Allah itu menepati janji, Allah tidak pernah ingkar janji. Justru kitalah sendiri yang selalu ingkar janji kepada Allah. Tentu Islam itu nggak lepas dari yang namanya Islam itu kan menyerahkan diri. Dalam beribadah pun ini luar biasanya, Masya Allah banget. Ketika kita mau beribadah, itu sudah dituntun, diatur sampai sebegitu kecilnya, sebegitu baiknya, sebegitu rapinya. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah, ya kan, dengan beribadah saya dengan sebelumnya itu beda banget. Pada saat mau mengenal Allah, baru kita mau sholat atau mau membaca Quran, itu kita harus bersuci. Di situ saya melihat, oh, kenapa harus bersuci? Kita harus
membersihkan diri kita dengan wudhu. Nah, kalau sebelumnya kita beribadah dengan berpakaian yang kotor juga nggak apa-apa, gitu kan, yang tidak lepas dari mungkin najis ya gitu, dan nggak mesti harus bersuci gitu. Nah, pada saat kita sholat, ketika kita sudah bersuci, kita melepaskan semua kotoran kita pasrahkan semua pada Allah, disitulah mendapatkan ketenangan. Apa itu ketenangannya? Ini kekhusyuan saya ketika menjalankan ibadah kepada Allah. Ya kalau ceritanya kayak gini pasti nggak kuat. Ketika saya, mungkin kalau buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih memeluk agama yang berbeda, ataupun saat ini ada teman-teman yang masih mualaf, mungkin merasakan yang sama dengan saya pada saat itu. Ketika saya beribadah, ketika saya menjalankan ibadah kepada Allah, sebenarnya kita sholat lah ibaratnya, saya tidak pernah merasakan ketenangan yang sebegitu damainya. Ketika saya sebutkan Allahu Akbar, itu yang saya takutkan adalah saya takut mati. Saya takut mati. Itu saya ingat dosa. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika saya meyakini bahwa itu, ya Allah, hanya Engkau lah tempat aku meminta pertolongan. Itu saya merasa diri saya ini penuh dengan dosa. Itu nangis-nangisnya. Tapi ketika saya sudah sholat, ketika saya sudah beribadah, plong, tenang banget. Kayaknya ngejalanin hidup tuh, ada Allah. Ketika mau apa-apa, ya Allah tolong hamba dalam keadaan kesulitan. Gelisahnya saya pasrahkan sama Allah. Hilang gak gelisahnya? Yakin, saya merasakan hal itu. Kegelisahan saya hilang. Saya hanya takut pada saat itu. Oh, itu yang saya rasakan perbedaannya ya. Perbedaan, mungkin setiap orang punya perbedaan beda-beda. Tapi ketika saya kalau kita beribadah itu kan artinya kita pada saat itu sedang berkomunikasi kepada Tuhan kita. Pada saat kita berkomunikasi kepada Allah, pada saat berkomunikasi kepada Allah, yang saya ingat itu saya takut mati. Saya takut mati dan saya cuma minta, ya Allah tolong aku. Ketika ada masalah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Pada saat sebelum saya sholat, sebelum saya berdoa kepada Allah, itu perasaan saya berkecambuk. Tapi ketika saya sampaikan, ya Allah tolong aku, apa yang harus aku lakukan? Karena saya pada saat itu nggak ngerti bahasa Arab seperti apa, bahasa Al-Quran seperti apa. Yang saya tahu hanya bahasa pahamannya saya aja. Penting saya berkomunikasi sama Allah, ya Allah tolong saya, apa yang harus saya lakukan? Beri petunjukmu, beri pertolonganmu ya Rabb, tolong hamba. Ketika saya tutup doa saya sampaikan La ilaha illallah. Saya selalu sampaikan setiap menutup doa saya, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya yakini. Dan ketika sudah menutup doa itu, saya tenang, saya tidak takut lagi masalah apapun yang terjadi, ada Allah. La ilaha illallah, Allah yang akan menolong kita. Itu yang ketenangan yang saya rasakan. Udah nggak galau lagi, nggak punya duit galau, nggak lagi, ya kan. Terus punya masalah sama kerjaan galau, nggak lagi minta. Itulah hebatnya ketika kita meyakini tentang Allah, benar-benar meyakini tentang kebesaran Allah. Insya Allah ketenangan di batin kita tidak takut lagi apapun yang terjadi, kita pasrah sama Allah. Jadi enak aja tuh ngejalaninnya. Udah, ntar aja, biar Allah yang ngatur. Ujung-ujungnya bener. Iya ya.
ternyata nggak seperti yang kita pikir. Misalkan contoh waktu itu, ya Allah saya nggak punya uang nih. Biasanya kan manusia itu nggak lepas dari kan uang ya, gitu kan. Apa yang harus saya lakukan nih ya Allah? Gitu. Ternyata harapan saya ketemu sama orang ini bisa berharap keinginan saya terwujud, tapi ternyata enggak. Kita minta sama Allah pada saat ternyata Allah kirimkan jalannya lain. Nah, jalannya itu bisa menyelesaikan urusan kita dengan caranya Allah. Banyak yang muslim dari lahir ya, mungkin ya. Muslim dari lahir, mereka banyak kok melakukan maksiat. Mereka banyak kok yang melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah gitu. Padahal mereka udah tahu hukumnya sebelum orang mualaf itu ya, gitu kan. Kenapa bisa melakukan hal itu? Kalau menurut saya di sini bukan salah dari hukumnya, tapi dari pola asuh. Nah, kembali lagi, seorang anak terlahir dari seorang ibu dan ayah. Nah, ketika seorang ibu dan ayah dalam keadaan muslim, ketika tidak diajarkan, diarahkan tentang Al-Quran dan hadis tentang bagaimana Islam yang sebenarnya, Islam yang sebenarnya itu adalah Islam yang menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dijauhkan. Apa-apa yang dilarang sama Allah kita jauhkan, apa-apa yang Allah perintahkan kita jalankan. Nah, mungkin disinilah letak kehilafan ya, karena manusia, saya yakin ketika seorang muslim melakukan suatu kemaksiatan, suatu kezoliman atau melakukan perbuatan dosa, itu tidak lepas dari hilaf. Kenapa saya bilang hilaf? Karena udah ada janjinya Allah, Allah selalu akan memberikan maaf kepada hambanya. Nah, karena berarti ketika manusia itu melakukan suatu salah, berarti Allah akan memberikan maaf. Karena sebenarnya manusia itu yang membuat salah itu siapa sih? Setan. Ada setan, karena setan adalah bukti yang nyata. Seperti di dalam Al-Baqarah 208. Kenapa? Ketika nanti kita tidak ke seluruh melakukan kafahnya Islam, maka setan itu akan menjadi musuh kita yang akan membentuk kita menjadi sesat, yaitu tadi. Kenapa seorang muslim dari lahir yang sudah Islam dan dia menjalankan sholat juga gitu kan, lalu kemudian dia melakukan maksiat, terus usaha-usahanya juga masih menyentuh riba gitu kan, bahkan ribanya ini diizinin malah sama orang tuanya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu punya mobil, bisa gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu mau punya rumah. Nah, anak ini sebenarnya apa yang orang tua lakukan? Jadi seorang anak itu tidak akan mungkin melakukan sesuatu tanpa melihat contoh. Jadi kuncinya di mana? Di orang tua. Nah, kalau orang tuanya masih ada, maka PR besarnya adalah seorang orang tua. Karena apa? Orang tua adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Boleh nggak kita melakukan suatu kemaksiatan lalu bertobat? Boleh. Nah, yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh apa kira-kira? Yang nggak boleh itu ketika kita udah tahu ini dosa, riba, dilakukan lagi, maksiat lakukan lagi, sampai akhirnya udah disampaikan ya kan, ini udah nggak benar, ini udah tidak baik, tapi kita masih melakukan satu dengan kita tantang Allah, nggak apa-apa. Nah itu kenapa ketika kita sudah murtad berkali-kali, berapa kali kita murtad? Tiga kali, maka Allah tidak menerimanya gitu. Ya mungkin seorang hamba Allah tidak lepas, saya sendiri juga masih belajar dengan proses belajar untuk memperbaiki diri, untuk sahabat, saudara saya, mualaf ya, sesama muslim yang saat ini kita baru bukan Islam karena lahirnya dari kecil. Selamatkan generasi kita. Jangan menyelamatkan diri sendiri, karena ketika kita menjadi seorang orang tua sibuk dengan ibadah kita sendiri sampai kita lupa dengan anak-anak kita, maka kita apa? Sama juga kita mengabaikan generasi muslim kita ke depannya. Karena intinya apa? Yang pertama adalah kita mengajarkan keimanan tentang ketauhidan terhadap anak. Itu yang paling penting.
hidupkan taklim di rumah, insya Allah dengan fitnah dajjal dimanapun Allah akan menyelamatkan anak-anak kita. Bismillah. Saat ini Allah memberikan saya kesibukan. Kalau Allah nggak ngasih kesibukan, mungkin saya nggak bisa apa-apa. Karena semua itu nggak lepas dari izin Allah. Nah, ini saya sampaikan kepada suami saya, ayah izinkan saya sisa umur saya saat ini sampai Allah memberhentikan saya, yaitu apa? Saya memberikan sedekah pagi. Sedekah pagi itu, kenapa harus sedekah pagi? Karena saya yakin seperti Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak datang pagi hari Allah menurunkan 2 malaikatnya. Nah, 2 malaikat tersebut mendoakan kepada orang-orang yang memberikan nafkahnya, dan 1 malaikat lagi ya dia akan menyampaikan, ya Rob, si fulan ini dia mampu tetapi dia tidak memberikan nafkah, maka laknatlah dia, memberikan murka kepada Allah. Nah, jadi seperti itu. Kenapa tujuan saya memberikan sedekah pagi? Karena saya pernah ngerasain nggak makan 3 hari. Saya pernah ngerasain bahwa perut lapar malam hari, nggak makan. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Pada saat itu datang, diketuk pintu, ada nasi bungkus. Itu saya cuma bilang, ya Robbi, izinkan saya melalui tangan ini, melalui rezeki yang kau berikan dalam sisa hidup saya ingin menyelamatkan orang-orang dari rasa lapar. Saya nggak minta kaya, ya Allah, saya nggak minta kaya. Saya cuma pengen minta berikan saya rezeki agar saya bisa bersedekah setiap hari. Jadi agar saya bisa membahagiakan anak-anak yatim. Karena pernah saya yatim piatu. Saya nggak punya apa-apa. Bahkan sepatu saya sobek. Nggak punya tas saya sobek. Saya dibully. Maka saya ingin membahagiakan anak-anak yatim. Saya bilang, ya Robbi, bahagiakan. Aku ingin bahagiakan mereka seperti Engkau membahagiakan aku saat ini. Jadikan rezeki yang Kau berikan biar supaya hamba bisa berbagi. Jadi keseharian saya, setiap hari saya bekerja kepada Allah. Saya bekerja pada Allah. Saya berdagang sama Allah. Saya memberikan makanan, sarapan gratis setiap hari tanpa meminta biaya apapun gitu ya. Masa nggak bayar, siapa saja boleh makan. Dan juga memberikan, ada anak-anak asuh. Jadi setiap pagi kita memberikan makanan dan sarapan pagi untuk anak-anak yatim. Setiap Sabtu sama Ahad kita ada kegiatan santunan yatim. Nah, ini santunan yatimnya itu mungkin berbeda dengan yang lainnya ya. Mungkin dikasih makan, ini enggak. Tapi saya melakukan hal itu karena pernah pengalaman pribadi. Ini cerita tentang keseharian saya saat ini. Saya ngumpulin uang sama suami saya, rezeki dari Allah. Setiap Sabtu sama Ahad, Rabunya saya datang ke salah satu panti yatim. Saya tanya, kalian mau makan apa? Bunda, saya mau makan di restoran ini. Doakan Bunda. Doakan Bunda. Kita doa sama-sama. Yuk doakan, ya Allah, doakanlah Bunda Vina, ya Yuda, biar supaya bisa ngajak kami makan di KFC misalkan gitu. Ajak kami ke Curug Sampiren. Nah, Rabu, Kamis, Jumat kita terus ikhtiar. Kita minta sama Allah, salawatin terus. Tahu apa yang terjadi? Sabtunya Allah kasih rezeki dari yang tidak diduga-duga, kita bahagiain mereka. Kenapa? Karena pada saat itu saya pengen banget makan di KFC. Pada saat itu saya nggak punya uang. Dulu KFC mungkin CFC ya. Saya dari jauh cuma ngeliatin aja. Oh, ini lambangnya kayak gini. Ngeliat orang ngebuang sampah, saya ambil saya liatin kayak gini. Saya kepengen banget. Kalau dulu itu ciki bals, mungkin ciki snack gitu ya. Saya nggak punya uang. Saya lihat, saya cium baunya, saya simpen itu di dalam lemari. Saya cuma pengen duit, mau beli itu saya harus jualan es dulu, ngumpulin duit dulu. Nanti kalau ada uang ya.
baru saya beli. Dan makanya ketika saya ketemu sama anak yatim, kamu mau makan apa? Karena saya waktu itu pernah pengen punya makan, pengen punya sesuatu gitu, pengen beli makanan, nggak punya duit. Makanya sekarang ketika ketemu anak yatim, kamu mau makan apa, nak? Bunda, saya pengen makan ini, doain bunda ya. Pada saat itu mungkin saya belum ada uang gitu. Doakan bunda ya, nak, minta sama Allah supaya bunda, Allah kasih rezeki biar bunda bisa bahagiain kamu. Ya, itu pengalaman saya ketika saya berpasrah diri sama Allah. Dari saya yang nggak punya apa-apa, bahkan untuk makan aja saya susah, saya pasrahkan sama Allah, minta sama Allah, sampai akhirnya Allah mempercayai saya, memberikan pertolongan kepada saya untuk membahagiakan orang-orang dari rasa lapar saya. Nah, itu kegiatan saya setiap hari. Kita ada kegiatan sedekah pagi, sarapan gratis. Itu ada di beberapa titik. Jadi kalau setiap pagi kita memberikan, nggak hanya berikan makan di kedai aja, di tempat kita makan, kita juga kirimkan ke anak-anak yatim. Terus siangnya kita juga kirimin makan siang ke beberapa titik untuk ojol. Nah, Sabtu sama Ahadnya, Senin sama Kamis kita itu berbagi iftar, buka puasa bersama anak-anak santri gitu. Karena saya meyakini tanpa doa-doa dari mereka juga mungkin saya tidak bisa istiqomah gitu kan. Karena intinya berbagilah buat mereka. Itu kegiatan saya. Dan selain jadi saya juga dari kegiatan dakwah, saya dari kegiatan bersedekah itu saya selipkan dakwah terus. Jangan bergantung kepada Allah, jangan bergantung selain kepada Allah. Terus minta sama Allah. Walaupun kalian saat ini sedang keadaan sulit, bersedekah, karena Allah akan memberikan kamu kekayaan dalam keadaan bersedekah. Kaya tuh bukan dikasih duit, enggak. Kita kaya batin. Orang-orang lagi sakit Covid, kita sehat. Nah, itu kaya. Ya kan? Orang-orang kepengen punya makanan banyak, pengen punya duit banyak ketika lagi sariawan. Nah, kita nggak punya uang tapi kita ngerasain makan pakai garam sama ceplok telur aja enak. Nah, itu kaya. Berarti apa? Ayo kasih kekayaan, Allah kasih kekayaan kita dari rasa. Nah, ini yang kadang orang-orang suka lupa. Jadi itu mungkin setiap harinya alhamdulillah kegiatan saya sehari-hari tetap dengan dakwahnya itu siapa saja boleh ya, siapa saja bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah ya. Mungkin yang penting apa? Yang penting istiqomah, minta sama Allah, jangan minta sama manusia, jangan minta sama yang lainnya. Untuk saudara-saudara saya dimanapun berada, saudara seiman ya, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kita berbuat baik itu nggak mesti kepada makhluk. Berbuat baik sama Allah. Ketika kita berbuat baik sama Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan baik banget sama kita. Ketika kita dekat sama Allah, di hadapan kita Allah akan meluk kita. Ketika kita udah meluk, Allah akan lebih meratkan lagi kita, insya Allah. Jadi untuk sahabat, saudara semua dimanapun berada, bersyukur saat ini kita berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang benar-benar diselamatkan oleh Allah. Tidak ada agama yang seindah ini, tidak ada agama yang setenang ini. Jangan pernah menyia-nyiakan sisa hidupmu selain terus beribadah, menebarkan kebaikan di jalan Allah. Insya Allah ketika kita melakukan hal itu karena Allah, walaupun kita terlahir dalam keadaan yang bukan muslim, maka kita jauh lebih dimuliakan oleh Allah. Asalkan kita benar-benar bersyukur dan menjalankan perintah kepada Allah. Dan jangan sombong, oh kita ini mualaf, wow, karena orang bilang mualaf itu lebih suci. Ya banyak juga orang mualaf yang gak suci, ya kan? Nah, jadi artinya gini, ketika kita sudah masuk di dalam Islam, yakin malaikat itu akan menyelamatkan kita, malaikat itu akan melindungi kita, tapi tergantung kitanya. Jadi tetap ya, menjalankan agamanya Allah, menjalankan Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian sabar menjalaninya. Karena dalam proses kehidupan itu menjalankan perintah Allah
menjauhi larangannya Allah, itu kalau bukan karena kesabaran kita nggak akan bisa. Dan kemudian apalagi pesan saya yaitu mengamalkan. Ketika kita sudah tahu ilmunya, langsung amalkan. Karena itu akan merasakan benar-benar kebarokahan. Ketika dapat ilmu langsung amalkan. Ketika dapat ilmu langsung amalkan. Dengan seperti itu Allah akan memberikan keselamatan buat kita dunia dan akhirat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah, alhamdulillah hari ini tanpa izin Allah saya nggak akan mungkin bisa berbagi sharing tentang pengalaman hidup saya. Cerita saya nggak pengen cerita saya dibilang menarik. Buat saya cerita saya ini bukan tontonan atau cerita fiksi. Saya hanya bercerita tentang pengalaman hidup saya, bagaimana keyakinan saya kepada Allah, tentang perjalanan hidup saya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, dengan cerita hidup saya ini bisa diambil hikmahnya. Dan doakan saya juga terus, semoga saya bisa istiqomah dan Allah selamatkan dunia akhirat. Dan saya juga doakan untuk semua saudara-saudara muslim saya dimanapun berada, Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat, dan Allah tuntun terus sampai jannahnya Allah. Baik, mungkin itu saja cerita saya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang baik dan nggak ketemu di dalam kondisi melihat saya, tapi kita berkumpul di jannahnya Allah sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, apa-apa yang saya sampaikan tadi tidak lepas dari saya manusia, mungkin ada hilafnya. Mohon maaf. Semua kesalahan itu nggak lepas dari manusia, dan kebenaran, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.